Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara FYI for your information bersama saya Cindy, dan hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Kalau di episode sebelumnya kita lebih banyak ngobrol bersama ibu-ibu dan para wanita tangguh. Nah, kali ini saya punya narasumber yang dia memberdayakan atau membangkitkan semangat para wanita di luar sana untuk juga aktif mencari cuan hingga menjadi lebih produktif. Siapa dia? Sekarang di studio kita sudah hadir Ganesh Saputra. Dia adalah owner dari Mamapreneur, bisnis Just Tip alias jasa titip. Buat yang penasaran, tunggu dulu. Saya punya video yang satu ini. Halo Brosis Metro, aktivitas di rumah aja ternyata bisa jadi ladang cuan loh. Salah satunya kayak keseruan bisnis mamapreneur.id yang open just tip alias jasa titip dengan menggandeng wanita kece. Lihat nih, banyak banget produk yang dijual pastinya dengan harga miring. Jadi para membernya bisa menjual kembali barang tersebut sesuai harga pasaran. Penasaran seperti apa sistemnya? Langsung deh ngobrol sama ownernya. Nah, itu tadi video cuplikan tentang kegiatannya Mamapreneur. Sekarang kita sudah ada ownernya langsung nih di studio. Mending kita langsung tanya-tanya dulu aja ya. Siang Ganesh. Siang, halo. Gimana kabar lo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi siang ini kita versinya gue lo ya, biar lebih santai. Karena yang punya ownernya ini masih muda, entrepreneur muda yang keren pokoknya. Nes, mungkin lo bisa ceritain nggak sih Mamapreneur itu apa sih? Dan gimana awalnya lu punya ide untuk ngeluarin ide Just Tip ini gitu? Mamapreneur kalau ditarik ke belakang, ini kan sebenarnya berdirinya dari 2018 akhir kalau nggak salah. Oke. Awalnya tuh justru bukan Just Tip ya. Kalau Just Tip itu kan biasanya ke tempat apa dititipin gitu kan. Jadi awalnya tuh justru kami jualan buku tadinya. Awalnya sih istri beli cuma satu buat sendiri. Terus pas dilihat kok kelihatannya manfaatnya banyak nih. Kenapa nggak coba di-share ke teman-teman minimal pertama gitu kan. Akhirnya kepikiranlah buat resellerin ke si agennya. Jadi kita beli, kita tanya harga reseller berapa untuk pembelian berapa pieces gitu kan. Nah terus akhirnya dibelilah. Awalnya tuh kebeli 20-an terus sampai pada waktunya itu sekian berapa lama ya. Tiap minggu tuh di stok 200 alhamdulillah terlalu habis. Oh, 200 pieces tiap minggu tuh habis. Terus kita coba tergerak untuk coba ke penerbit yang lain. Coba ke penerbit yang lain, sama buku juga awalnya. Sama, alhamdulillah dapat respon yang cukup baik dari teman-teman. Jadi akhirnya kita coba buka reseller. Dari awalnya cuman belasan, terus berkembang sampai sekarang ada 200-an. Nah, terus pas corona kemarin itu kan semua pasti kena dampak ya, corona itu kan. Kita coba mikir kalau buku doang kayaknya kurang nendang deh gitu kan. Nah terus kan orang-orang pada belanja dari rumah gitu, pada dibatasi lah keluar gitu, karena kondisi yang kita sama-sama tahu. Nah terus kita coba buka mainan-mainan buat anak-anak, mainan edukasi, terus peralatan-peralatan dapur. Kok animonya juga bagus gitu kan. Akhirnya kita coba palu gada istilahnya gitu, kita coba palu gada. Banyak produk yang kita jual, awalnya juga mainan anak-anak, terus berkembang ke peralatan dapur, sampai ke elektronik pun akhirnya dijual. Oh, jadi semuanya ada ya di Mamapreneur. Karena memang akhirnya dari sekian ratus reseller itu masing-masing punya pasar. Kalau elektronik si ABC ini bagus nih jualannya nih, terus giliran buku ABC ini juga bagus jualannya. Jadi masing-masing udah punya pasar. Jadi kenapa nggak kita supply satu persatu gitu kan? Yang ini kita supply karena kebutuhan ini, yang ini kita supply karena kebutuhan ini. Jadi ya udah bismillah kita palu gada aja gitu. Oke. Nah, ini kan dari 2018 ya, berawal dari buku. Nah, untuk di buku sendiri apa memang waktu itu emang tertarik dengan buku atau gimana ini ceritanya? Kalau buku saya pribadi kurang terus terang. Istri yang lebih senang buku. Istri lebih senang buku karena tadi ternyata bukunya itu bagus. Istri kepikiran buat ngejualin. Ini value-nya harus di-share ke yang lain karena memang mungkin yang lain juga akan terbiasa oleh, kan bukunya berupa planner ya. Planner itu kan ada target
capaian dalam 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, tahunan ke depan. Jadi orang-orang tuh yang suka nulis pasti akan senang nulis-nulis juga di situ. Jadi ada planner itu bukan cuma planner kosongan. Jadi ada targetnya udah dibentuk layoutnya, kita tinggal ngisi-ngisi kayak gitu. Nah, tuh berarti dia berawal dari sesuatu yang disukai dulu ya. Iya, berdasarkan kebutuhan juga. Nah, Nes, ini boleh diceritain nggak, dulu itu kan 2018 dibentuk. Ini itu udah ada ininya belum sih marketnya, maksudnya udah ada membernya yang emang tetap begitu. Kalau sekarang kan saya lihat udah 200-an ya. 200-an member di Mamapreneur gitu. Dulu gimana ceritanya itu? Awal mula sampai ada 200 gitu. Kalau buat nariknya. awal itu karena memang saya juga masih banyak belajar di awal. Nanya ke kanan kiri gimana buat ngedatengin member yang segitu banyak. Akhirnya dikasih saran, salah satunya bikin sebuah kuliah WhatsApp, Kulwap dulu. Zamannya kayak gitu, Kulwap. Terus juga coba endorse barang-barang. Jadi zaman sekarang kan udah banyak selebgram juga. Dari yang orang biasa tiba-tiba jadi selebgram gitu kan. Kalau dulu belum banyak kayak gitu. Jadi masih banyak yang orang-orang kira-kira dia punya komunikasi yang bagus ke followers. Itu yang kita kejar. Jadi bukan yang selebgram yang follower ratusan ribu, jutaan gitu, enggak. Awalnya enggak. Kita cuma lihat engagementnya mereka bagaimana di Instagram. Nah, kita ngiklan lewat mereka, akhirnya mereka iklanin lewat endorsement itu, diarahkan ke Instagramnya Mamapreneur. Jadi banyak yang menghubungi Mamapreneur dari Instagram dari hasil endorsement ke selebgram-selebgram tersebut. Akhirnya kekumpulnya di grup WhatsApp sampai sekarang ada 200-an kayak gitu. 200 member. Ya, nah ini gimana buat, kan namanya bisnis ini kan bicara masalah kepercayaan ya. Gimana cara lo buat membangun kepercayaan ke CS lo gitu? Apalagi mama kan biasanya rempong ya gitu. Mama itu biasanya bawel, cerewet gitu, pengennya cepet. Kayak gitu, Nes. Ini dari Mamapreneur gimana nih treatmentnya untuk CS sehingga dia bisa setia, solid gitu dengan Mamapreneur? Kalau gimana caranya? Awalnya kan sebelum buka grup yang banyak itu, kita bikin produk PO. Jadi PO itu kalau join reseller biasanya kita ada minimal pembelian. Minimal pembelian 3 pieces harga sekian, 10 pieces harga sekian gitu. Walaupun PO, tapi barangnya mereka akan punya. Mereka akan punya. Nah, itu kan terbangun kepercayaan di situ. Beberapa kali PO dari awal, kok alhamdulillah ada barangnya nih dan sesuai apa yang kita iklanin. Jadi kalau emang basicnya kayak gitu sih. Kalau kita ada beberapa supplier yang memang sudah beberapa kali pernah mengecewakan. Artinya apa yang mereka tawarkan ternyata hasilnya tidak sama yang kita terima. Itu kita blacklist langsung supplier kayak gitu. Kita mau kita jaga apa yang kita iklankan, itu apa yang mereka dapat. Jadi kepercayaan itu yang memang harus kita jaga sama sekali. Karena barangnya ada, terus barangnya sesuai apa yang kita iklanin. Gitu. Nah, dulu ketika misalkan suppliernya sendiri tidak amanah begitu ya, Mamapreneur meyakin ke CS-nya sendiri bagaimana? Kan CS-nya lebih kenal Mamapreneur gitu, dia nggak peduli dengan supplier yang nggak amanah atau yang nakal itu gitu. Perlakuan Mamapreneur ke CS-nya gimana kalau dapat supplier yang kebetulan misalkan seperti itu gitu? Biasanya kalau itu ada opsi refund biasanya. Ada opsi refund karena kan memang itu di luar kuasa kita juga sebenarnya kan. Ada satu yang memang itu barangnya lumayan banyak sampai hampir 300 pieces dan suppliernya nggak amanah. Tapi barang udah terlanjur sampai ke kita. Ada beberapa yang memang mau mengambil apa adanya, tapi ada juga yang refund aja deh, itu kita refund, dengan senang hati kita refund. Kan untuk menjaga kepercayaan itu, kalau emang ini tetap akan terima apa yang diiklanin, atau memang kalaupun ternyata nggak sesuai, ya pasti ada opsi ABCD dong dari kami, itu yang bisa menghibur teman-teman lah, antara refund full atau memang refund sebagian, seperti itu biasanya. Biasanya kalau refund gitu, mau nggak mau, tanggung rente ya resikonya gitu ya. Ada resiko sebenarnya. Jadi dibilang rugi ya gimana ya? Dibilang nggak rugi, barangnya emang ada tapi nggak sesuai gitu ya. Tapi rugi materi itu cuma sebentar sih biasanya. Kalau rugi kepercayaan itu udah betul. Bahaya banget sih kalau rugi kepercayaan. Kalau materi bisa dikejar di next atau ya. Kalau misalkan kepercayaan udah hilang gitu aja. Hilang, udah nggak bakal balik lagi kalau udah kepercayaan udah hilang. Ini juga jadi satu kunci ya. Kunci yang perlu di note sama para penjual ataupun para pemula gitu yang mau membangun bisnis gitu ya, Nes ya. Nah, Nes, gue pengen nanya dong, ini Mamapreneur itu kan udah dikenal lah begitu ya di kelompok ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga begitu ya mungkin ya. Emang dulu namanya Mamapreneur atau dulu pernah pakai nama yang lain? Terus gue pengen tahu
apa asal muasalnya Mamapreneur itu dari mana gitu? Mungkin bisa sharing nggak ke teman-teman? Awalnya itu justru bukan Mamapreneur sebenarnya. Dari berawal jualan buku planner tadi, kita pakai nama My Life Planner. Jadi perencanaan hidupku. Itu kita tulis semua. Nah begitu pas mulai banyak buku, akhirnya kan nggak cuma planner yang kita jual. Kita jual buku edukasi untuk anak-anak, kita jual buku edukasi untuk orang tua, bagaimana rumah tangga, mendidik anak, segala macam gitu kan. Kok kalau pakai planner agak kurang gitu ya, karena terlalu spesifik gitu kan. Ayo kita coba ganti ke Mamapreneur. Simpelnya mama-mama yang jadi entrepreneur kayak gitu kan. Karena berawal dari situ, kita pengen walaupun dasteran tapi dia miliaran. Dasteran tapi miliaran, itu intinya sih itu. Jadi makanya kita coba Mamapreneur kita angkat. Ya alhamdulillah kan nggak terlalu jauh My Life Planner ke Mamapreneur. Ya udah sekarang alhamdulillah udah pakai Mamapreneur sampai sekarang. Berarti yang gabung ke Mamapreneur nanti insya Allah didoain jadi miliarder begitu ya. Ini buat para penonton TikTok ada berapa, Bay? Boleh di note, mungkin boleh di share, boleh dicari ya link Instagramnya di mamapreneur.id begitu ya namanya. Nah, itu kan tadi produk yang dijual adalah buku-buku begitu ya. Ingat nggak sih dulu yang bikin lo semangat untuk ini emang harus difokuskan gitu. Ada nggak momen ketika misalkan terjual buku tadi kan sampai 300, kemudian akhirnya meningkat mungkin ya. Tapi ada nggak satu momen yang lu inget itu yang bikin lu jadi termotivasi untuk udah gue seriusin ini nih gitu? Ya. Yang bikin termotivasi banget itu pas Corona terserang. Jadi berarti pas 2000 ya? 2020 Corona kita mulai jualan Palu Gada. Teman-teman yang tadinya jualan buku doang tapi ternyata agak seret ya. Terus secara langsung atau nggak langsung mereka kena imbas dari Corona. Betul. Mereka merasa terbantu dengan jualan produk yang beraneka ragam. Karena tadi pasarnya pasti ada macam-macam. Kita sempat sharing di grup, katanya memang ada yang terbantu sekali dengan penjualan Palu Gada ini. Aduh makasih ya, ini kita ngerasa terbantu banget dengan jualan ini. Itu kan kayak, waduh ini alhamdulillah loh kita bikin sebuah gerakan yang bisa memberdayakan orang-orang walaupun memang suaminya mungkin kena, jadi istrinya bisa support lewat jualan ini. Itu yang bikin tergerak tuh, wah ternyata memang banyak yang terbantu dari sini. Dan alhamdulillah juga akhir-akhir ini banyak juga yang ngasih testimoni kayak, wah kalau nyari barang ke Mamapreneur aja deh. Karena udah terkenal lebih murah. Karena kan kadang kita kalau ngiklan tuh suka ngebandingin sama harga di mana-mana gitu kan. Ya walaupun memang harganya lebih murah, tapi kan karena memang ya ini kan yang sistem yang kita dapat dari atas seperti itu, supaya yang di bawah kita tetap bisa jual harga sesuai sama yang di pasaran. Kita nyari ke Mamapreneur aja deh, ada yang seperti itu. Jadi, waduh, kayaknya benar-benar harus fokus di sini karena memang banyak yang terbantu di sini. Alhamdulillah seperti itu. Iya. Nah ini Mamapreneur ini ada syarat gitu nggak sih buat membernya? Misalkan memang kan ada Open Justip itu kan ada banyak aturan ya. Ada yang dia harus beli dalam 3 bulan dia nggak ada transaksi, kemudian dia harus keluar dari grup gitu misalkan. Kalau di Mamapreneur gimana nih? Kalau di kami nggak ada sama sekali. Jadi kalaupun memang dia mau stay di situ, ya silakan aja, nggak apa-apa. Kalaupun memang hanya sebatas ngebandingin harga, ya silakan aja, nggak apa-apa. Terus kalaupun memang mau dalam sekian waktu nggak ada transaksi, ya nggak apa-apa, silakan aja. Kita nggak ngebatasin kalau misalnya nggak beli sekian bulan harus keluar gitu, nggak. Karena memang ya mungkin pada saatnya nanti mereka akan terbantu dengan apa yang kita provide kayak gitu. Jadi nggak ada syarat harus keluar, harus transaksi sekian itu nggak ada. Berarti nggak mau ngeberatin lah silakan. Berarti lu mau ikut join cuman itu terserah gitu ya. Semuanya diserahkan ke ininya, ke membernya. Tuh kan gampang banget kan kalau jadi membernya Mamapreneur. Nah Nes, ingat nggak sih dulu lu punya member itu berapa? Dari berapa kemudian bisa langsung naik drastis gitu? Mungkin masih ingat tuh. Awalnya belasan ya, jalan 2 bulan, 3 bulan tuh masih belasan. Itu karena memang masih belum fokus, gue masih belum fokus di situ, baru istri sendirian, gue masih fokus di usaha yang lain, terus masih fokus belajar juga gimana ngembangin ini. Jadi akhirnya nggak kepegang. Cuman dulu mungkin sistem kaku gue ya, jadi tiap apa yang gue dapat langsung gue share, mentah gitu jadinya. Jadi kan selama proses awal itu kan gue banyak belajar juga tentang bagaimana membina reseller, bagaimana cara ngiklan, bagaimana cara nemuin copywriting yang pas. Itu apa yang gue dapat langsung gue share biasa gitu. Nah terus makin berkembang,
Akhirnya kita buka yang tadi yang Cool Up segala macam itu, akhirnya berkembang sampai 200-an. Gitu. Dan itu Cool Up masih berlangsung sampai sekarang Sekarang juga enggak, masih? sekarang udah belum. ini. Udah. Dulu pas Cool Up itu biasanya kita pas lagi produk My Baby Journal. My Baby Journal itu tentang perkembangan si buah hati dari zaman dia mulai pra kehamilan, trimester pertama sampai ketiga, terus sampai anaknya 2 tahun. Itu isi bukunya memang full daging lah istilahnya gitu kan. Itu kita all in di situ. Jadi ya kita ngadain Cool Up tentang bagaimana menghadapi anak yang tantrum, terus bagaimana kesehatan anak-anak itu kita adain Cool Up di situ. Biasanya kita share kemana-mana informasinya, kita adain Cool Up. Ntar kalau misalnya mau join ke Mamapreneur bisa menghubungi pas ke event. Jadi pas ke event baru kita hubungin. Iya, berarti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya. Satu event tapi akhirnya mencakup benar. Nah, lu inget gak sih, bukan inget ya, maksudnya rata-rata nih kalau Mamapreneur menjual produknya itu sampai berapa item sih? Sekarang itu per bulan mungkin sekitar 900 sampai 1000-an. 900 sampai 1000-an sebulan. Tapi kalau lagi sepi ya 500-600-an. Ini kalau Mamapreneur ini kan ada urutannya ya, misalkan dari importir misalkan. Nah, ini kalau posisi Mamapreneur itu berarti di mana nih? Biasanya persen. Persen importir langsung. Oke. Nah, dari pengalaman lu sendiri susah nggak sih buat dapetin supplier yang amanah begitu? Atau trik lu untuk memastikan ini supplier amanah gitu? Kalau trik biasanya learning by doing, jadi trial and error. Kayak yang tadi gue ceritakan ada satu produk yang memang dia ternyata nggak amanah. Itu sebelumnya memang pernah dengar desas-desus kalau si A ini bermasalah. Tapi ya qadarullah kita nyoba gitu kan di situ ternyata memang mengalami. Jadi akhirnya ya udahlah kita nggak usah kesana lagi. Terus makin kesini dari nyoba beberapa importir, kita mengerucut ke 3 importir yang memang masih kita kerjasama dari mereka. Cuman kalau membangun kepercayaan ke mereka, ya itu tadi kalau kita ngeliat barangnya sesuai sama yang diiklankan, ya kita akan dengan senang hati pesan ke sana terus. Kalau memang udah sekali nggak ini, mending langsung di ini ya. Langsung kan. Oke, Nes, lu membangun usaha Justip ini boleh spill harga, bukan spill harga ya, spill modal gitu ya. Modal lu ngebangun bisnis Justip yang sekarang berkembang dan jadi andalannya mama di luar sana gitu, berapa Nes? Di awal itu untuk stok produk 10 juta ya. Cuman di belakang itu kan ada investasi ke ilmu yang lupa sih angkanya berapa, tapi ya lumayan lah, di atas 10 juta itu. Kalau modal untuk barang awalnya 10 juta, akhirnya berkembang kita bisa muter dari hasil profit jualan yang tadi. Cuman yang sekarang ya yang jelas harus ada dana talang kalau sekarang. Harus ada dana talang, nggak bisa kalau nggak. Nah, ini kan lu jualan, maksudnya berbisnis itu berarti nggak cuma sekedar modal secara finansial ya. Tadi lu nekan juga lu juga harus modal ilmunya gitu ya. Apa yang membuat lu merasa harus berinvestasi ilmu itu, lu harus tahu itu gitu? Iya, pasti kalau di usaha ini tuh bagi kuenya makin udah tinggal dapat sedikit-sedikit. Jadi kalaupun kita nggak berkembang, kita nggak nanamin ilmu di kita sendiri, yang orang akan gampang lari. Atau misalkan reseller kita tadinya ngambil barang ke kita, tapi dianya berkembang. Jadi minimal selevel atau kita sama kita, jadi persen importir juga. Ya kan mau nggak mau kita harus terus bisa mencengkeramkan kaki di bawah lebih banyak lagi. Jadi kenapa harus belajar ya itu supaya kita terus berkelanjutan. Jadi nggak cuman modalin uang secara finansial aja ya, tapi strategi dan segala macam itu yang mungkin lebih mahal ya. Nah, kalau sekarang Nes, di Justip ini nih mungkin lu kan udah 4 tahun ya, 4 tahun menjalankan bisnis ini. Dan sempat ada corona juga gitu. Itu pesanan berarti meningkat pada saat corona itu. Alhamdulillah justru menaik pas corona. Dan untuk bukan pemasukan ya, maksudnya kan itu dalam posisi sulit ya. Untuk pembayaran CS-nya apa sempet ada yang gara-gara imbas corona akhirnya mereka banyak yang bermasalah juga CS-nya gitu? Ada beberapa sih yang memang
kita bilang nggak bilang bermasalah ya, Ah. mungkin ada kebutuhan lain ya. Akhirnya terdelay, kita udah tentukan batas payment tanggal sekian, tapi dengan keterbukaan hati mereka izin untuk mendelay sampai tanggal sekian itu, ya udah silakan kita terima. Kalau yang benar-benar parah itu ada yang kejadian berulang, kita udah kasih tanggal sekian, dia ngejanjiin diundur tanggal sekian ya, pas hari H-nya undur lagi. Ah ini kayak nggak bisa nih kayak ini kalau gini terus nih, akhirnya dengan berat lagi kita kick kalau gitu. Cuman kalau gitu ya. ya kalau yang biasanya kalau mereka tuh izin untuk mendelay payment karena ada kebutuhan ABCD misalkan, ya silakan aja saya bilang. Berarti legowo sekali ya Mama Planner ini ownernya. Karena memang murninya nggak murni bisnis ya, maksudnya bukan cuma sekedar materi semata, kan pasti ada sisi lain yang kita juga harus pikirin. Ya mungkin ada kebutuhan yang lebih mendesak atau seperti apa, itu yang bisa mau jaga. Mungkin itu juga paling makanya orang pada bertahan, nggak tahu juga. Nggak memberatkan ya. Nggak memberatkan. Yang penting gitu. mungkin terbuka ya dengan Mama Planner ya. Betul. Nah, kalau dihitung-hitung nih dari 200-an member gitu ya. Berapa yang sempat nakal-nakalnya gitu? Kecil berapa sih, persennya paling gitu? cuman nggak nyampe 5% sih. Nggak nyampe 5%. Ya, alhamdulillah semuanya pada lancar kalau pembayaran. Tapi pernah nggak ada yang misalkan dia udah pesan banyak, karena ini kan ada sistem PO gitu ya, kemudian akhirnya udah dipesan, akhirnya di cancel gitu aja. Nah, model-model begitu nih langsung di-cut, udah deh mending udah putus kerjasama misalkan begitu, atau gimana? Kalau yang sampai banyak itu kita kan punya record. Kalau misalnya memang biasa pesan banyak tapi ternyata dibayar, ya nggak apa-apa. Cuman kalau memang tadi satu hal yang tadi kasusnya adalah dia udah sering pesan barang tuh sampai berapa banyak dan semuanya delay paymentnya sampai hari H, udah janji yang kesekian tapi nggak dibayar-bayar ya baru kita cut. Cuman kalau memang biasanya kalaupun udah dipesan tapi ternyata nggak jadi ngambil, ya udah nggak apa-apa, jadi stok saya, jadi stok kita. Kalau kapan waktu udah kekumpul banyak, kita sell stok jadinya, biasanya kayak gitu. Begitu. Jadi ya kalau memang harus di cancel, kecuali yang custom ya, kan kalau custom kan memang biasanya udah ada namanya, itu agak susah dijualnya. Betul. Kalau yang barang-barang umum sih, ya insya Allah selama masih bagus atau selama masih ada stoknya juga, masih jadi stok kita masih ya? bisa dijual lagi. Nah, member Mama Planner itu apakah memang dari Bogor aja atau dia sampai luar daerah, Nes? Yang paling jauh ada di, saya lupa nama daerahnya, Bontang. Bontang Ada yang di mana sih? Kalimantan ya? Kalimantan Timur ya? Bukan Bontang loh, Bontang. Bontang, Kalimantan. sama ada yang paling jauh lagi di Lahat. Lahat itu Sumatera Selatan. Itu yang jauh. Ya. Nah biasanya kalau yang Lahat sama yang Bontang itu dia pengiriman tuh ya sekitar 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Mereka kumpulin dulu barang di sini, karena ongkirnya kan besar ya sana ya. Jadi mereka kumpulin dulu pesanannya, udah sekian banyak, baru kirim 1 kali pengiriman. Biasanya, nah yang Bontang itu pernah beberapa kali manggil sampai orang kargo ke rumah, 1 truk sendiri itu, dia kirim 1 truk sendiri. Dan memang itu khusus ekspedisi Jakarta Bontang. Jadi bukan kayak yang 3 huruf di sini warna biru itu atau apa gitu lah. Jadi emang khusus ekspedisi ke Bontang. Jadi dia ngambil ke gudang, 1 pick up tuh bisa full dikirim ke sana. Nah kalau yang Lahat juga biasanya gitu, 1 bulan 2 bulan barang udah kumpul semua baru dikirim ke sana. Nah, bicara soal pengiriman, ini kan produk ini yang dijual sama Ganes ini kan selalu pasti berkaitan sama ini ya, ekspedisi begitu ya. Dan ketika misalkan barang dari kita bagus, kemudian di ekspedisinya misalkan ada kesalahan, entah itu ngelempar barangnya nggak bener atau gimana, akhirnya pecah di kesalahan di ekspedisi. Ini gimana Mama Planner untuk ganti rugi dan lain-lainnya gitu? Kan pasti kan komplainnya nggak mungkin ke ekspedisi ya. Kalau dari CS pasti komplainnya langsung ke ini ya, ke pihak pengirim begitu. Sempat beberapa kali kasus kayak gitu memang. Jadi ada apa namanya force major ya. Pernah ada kejadian truk ekspedisinya kebakaran. Itu full 1 truk rusak semua barangnya. Itu mau nggak mau kita klaim ke ekspedisi, ekspedisi ganti full sesuai nominal yang kita ajukan. Karena kan untuk klaim ekspedisi biasanya ada invoice, dikirimin invoice, itemnya apa aja, totalnya berapa. Itu kalau memang dia lebih besar, lebih sedikit dari ongkir kali 10, itu akan diganti yang paling murah biasanya gitu. Jadi kita kasih pengertian dulu ke customer. Ini ada kejadian A misalkan, ya entah truknya kebakaran atau kecelakaan. Itu pasti biasanya mereka menerima. Tapi kalau misalnya murni kesalahan dari si ekspedisi, itu ada banyak trik. Jadi pertama, kalau ekspedisi itu biasanya menawarkan asuransi atau enggak. Kalau gue pribadi nggak pernah ngambil asuransi. Kenapa tuh? Panjang lah itu urusan.
urusan urusan dapur ya. urusan agama lah kalau urusan asuransi. Jadi gue nggak mau ambil asuransi. Tapi itu juga gue jelasin ke customer kalau kita nggak pakai asuransi. Jadi biasanya gue kan udah ada rekanan sama agen yang di dekat rumah ya. Biasanya, Mas ini gimana? Paruhan Mas, kata dia gitu. Ya udah siap, gue bilang. Karena emang dia juga kan tahu gue nggak mau ambil asuransi kan. Sebenarnya kalau mau prosedur klaim itu harus ada asuransi salah satunya. Ditawarkan asuransi dari agen. Tapi gue pribadi nggak mau. Jadi akhirnya si agennya juga mengganti, di guanya ganti. Itu satu. Terus ada juga yang memang bisa diganti 100% dari si ekspedisi. Karena force major tadi, kesalahan yang di luar manusia lah, di luar manusia. Itu kejadian tuh bisa diganti 100%. Gue alhamdulillah beberapa kali memang pernah kesalahan di kurir. Jadi pada saat sampai gudang tempat customer, itu barang masih bagus. Nah pas sampai ke customer, itu barang udah rusak. Karena memang dia pernah waktu itu packingnya pakai bubble wrap biasa. Entah naruhnya bagaimana, itu bubble wrap hancur sampai ke dalam-dalamnya. Kayaknya kena knalpot motor mungkin. Kena knalpot motor, kita foto, kita klaim ke sana, ya alhamdulillah diganti. Jadi kesalahan-kesalahan kayak gitu, ya tricky sebenarnya. Ada part yang memang kita bisa ganti full secara pribadi, part yang bisa diganti antara saya sama agen, ada juga yang bisa diganti sama si ekspedisinya full. Ada banyak hal faktornya juga. Nah, ini kita balik lagi ya. Selama 4 tahun membangun bisnis Just Tip, berurusan sama ibu-ibu. Ibu-ibu semua atau ada bapak-bapaknya sih? Ada bapak-bapak beberapa. Oh, kalau mereka itu biasanya kan kalau ibu-ibu biasanya sampingan ya, ibu rumah tangga akhirnya dia sampingan itu. Kalau bapak-bapak biasanya ceritanya gimana tuh? Sama sih, biasanya juga dia sampingan. Ada satu yang memang dia fokus di buku biasanya. Kalau ada buku yang menarik buat dia, dia ambil biasanya. Ada juga satu yang memang saya nggak tahu ya statusnya apakah memang ini penghasilan utamanya atau bagaimana. Tapi biasanya barang-barang yang dijual ke ibu-ibu diambil juga sama dia. Oke, berarti Mamapreneur ini bukan cuma bisa untuk mereka yang mau jualan ya, tapi maksudnya dipakai untuk mereka pribadi pun bisa ya. Nggak segmentasinya nggak harus dia harus beli banyak gitu, enggak ya. Berapapun dipersilahkan begitu. Nah, lu punya pengalaman apa di Mamapreneur sepanjang 4 tahun membangun bisnis ini? Mungkin pengalaman suka dukanya ya, pengalaman manis sampai pengalaman pahit. Pengalaman pahit itu kalian pengen tahu. Misalnya sempat rugi sekian gitu sampai misal ya atau pernah apa? Pernah dibohongin sama supplier. Kalau dibohongin udah pernah yang tadi itu. Terus dan alhamdulillah kan kemarin sempat booming yang kasus T, mungkin pernah dengar. Yang sampai miliaran itu kena. Ya alhamdulillah Mamapreneur nggak kena di situ. Cuman sempat mau ngambil barang dari situ, kita sudah siap pembayaran, tiba-tiba terciumlah bau-bau nggak enak tentang si T ini, gitu kan. Akhirnya kita hold payment, kita refund balik semuanya ke teman-teman, gitu. Cuman kalau untuk yang kerugian sampai material banyak sih, alhamdulillah belum pernah. Terus kalau yang sukanya itu, senang ketemu banyak orang, apalagi kan kalau di dunia supplier itu kan kita bisa belajar banyak ya, bagaimana mereka handle komplain, bagaimana mereka handle pesanan, bagaimana mereka menangani customer. Gue sebagai customer gitu kan, bagaimana menangani customer. Itu dari kesemuanya itu kita compile, kita jadiin satu, bagaimana kita nge-handle ke reseller kita ke bawah. Jadi banyak hal, termasuk sistem pemesanan kita juga belajar dari banyak orang. Terus bagaimana kita menghandle customer juga kita belajar dari banyak orang. Yang menarik itu, jadi banyak belajar dari orang-orang yang udah lebih duluan daripada kita. Terus banyak yang belajar dari orang-orang yang sudah lebih banyak lah uang daripada kita. Sama kalau yang jelek alhamdulillah belum sampai. Jangan lah ya. Jangan belum ya, berarti jangan lah ya. Jangan ya. Yang bilang belum berarti ya. Bahaya ya, kalau berjangan deh. Oke, boleh diceritain nggak tantangan sebagai seorang Just Tip? Lu bilangnya Just Tipper bukan sih? Kalau gua nggak mengproklamasikan sebagai Just Tip sebenarnya. Gimana? Jadi ya usaha aja, usahain ya dagang gitu. Just Tip kalau yang di benak gua pribadi ya, itu kita ada di satu tempat, misal BBW, kita open Just Tip, ayo pesan ke gua nih ada buku ini BBW gitu misal. Baru pesan itu. Kalau gua kan nggak di situ posisinya. Jadi ya first hand ya, jatuhnya first hand supply ya, dagang aja lah istilahnya. Iya. Berarti oke. Nah, harapan lu di Mamapreneur ini apa sih?
udah 4 tahun berjalan kan, tadi kan dari mulai merintis, dari mulai buku, kemudian buku ternyata berkembang menyediakan segala kebutuhan ibu rumah tangga begitu ya. Nah next ini Mamapreneur pasti kan jangkauannya, rencana bisnisnya pasti berkembang dong gitu ya. Ada nggak gambaran ini Mamapreneur, keinginan lu sebagai seorang entrepreneur muda untuk bisnis Mamapreneur ini, apa mungkin mengajak lebih banyak perempuan di sana lebih produktif dan lebih mau, ini ada nggak pesan-pesan moralnya gitu? Kalau pengen berkembang pasti pengen berkembang, cuman kan nggak terbatas di jualan barang orang doang. Sebenarnya gitu. Kalaupun jualan barang orang yang kayak kita ini banyak sebenarnya, banyak banget. Tinggal bagaimana service ke reseller atau ke pembelinya. Itu kan yang jadi pilihan orang-orang yang ada di bawah kan. Karena ada beberapa orang yang memang senang ngebandingin gitu. Kalau di A ternyata begini, di B ternyata begini. Ya itu kita cari mana yang terbaik di antara itu. Kita coba dari yang jadi yang terbaik itu gitu kan. Kalau cara perkembangan bisnis pengennya gitu, selalu kasih yang terbaik dengan kita belajar dari atas-atas yang udah jadi duluan. Nah, cuman kalau secara pribadi, jadi Mamapreneur ini kan tadinya cuman kita jualin barang orang, terus kita coba, teman-teman juga udah pada banyak yang udah mulai pada produksi barang sendiri. Kenapa nggak kita coba produksi barang sendiri gitu? Kita jadi produsen, nggak cuman jadi supplier misalkan gitu. Cuman kalau pakai nama ini lagi, ini kayak agak udah identik dengan barang palu gada gitu. Kita coba pakai nama yang lain, jadi produsen ada nama lainnya. Gitu. Tapi tetap jadi Mamapreneur juga. Dari Mamapreneur, jadi sister company ya jatuhnya. Apa ini ya? Salah satunya ini ya, sejadah ini ya, salah satu sejadah. produk sendiri. Nah ini gimana ceritanya sampai kepikiran mau produksi sejadah anak ya? Ini sejadah anak ya? Sejadah anak. Jadi sejadah anak ini kalau boleh cerita, awal itu dari setahun yang lalu, persis tahun lalu, akhir tahun 2021, kita tuh pernah, sebelumnya 2020 kita pernah open PO sajadah anak juga. Ada berapa banyak motif, cuman gambar-gambar standar, kayak gambar space luar angkasa, gambar underwater, hewan-hewan gitu. Terus kita dapat masukan, ini setiap sholat anak-anak sering minta ceritain tentang gambar yang ada di sejadahnya. Nah terus kepikiran, kenapa nggak kita bikin sesuatu yang bisa menimbulkan giroh bagus loh buat antara bonding anak sama orang tua. Kita bikin sajadah yang temanya tuh tematik lebih ke arah Islami. Jadi di akhir tahun lalu kita coba kerja sama ilustrator, kita minta bikin gambar. Kita mau bikin sajadah, temanya waktu itu yang pertama tuh tema kisah Nabi. Jadi ada kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu kan kalau diceritakan dia diturunkan dari surga ke dunia. Jadi di gambar itu ada gambar keindahan surga, di sebelah sananya ada gambar bumi. Jadi turun ke bumi. Gitu. Terus ada gambar Nabi Musa, gambar bayi yang diarungkan ke laut, gambar Nabi Nuh, gambar kapal-kapal dan hewan berpasang-pasangan masuk ke dalam kapal, terus gambar Nabi Yunus, ikan paus gitu kan. Sama satu lagi gambar Nabi Sulaiman. Diceritakan kan beliau kan nabi yang luar biasa kaya, ada istana, bisa bicara dengan hewan gitu kan. Ada gambarnya itu ada gambar istana sama gambar hewan. Kita coba compile ini, gimana caranya biar gambar-gambar ini bisa jadi sebuah wadah terciptanya bonding antara orang tua sama anak selepas sholat. Misal, Umi ceritain dong kisah Nabi Sulaiman gitu kan, dari gambar yang dilihat pas sholat, akhirnya cerita lo bonding. Orang tuanya akan belajar tuh gimana cara mengkisahkan ke anak tentang kisah Nabi Sulaiman. Itu yang awal kisah Nabi. Nah terus itu jalan sekitar bulan Februari tahun 2022 ini. Nah terus bulan Juli kita jalan lagi dengan sajadah Quran Stories. Quran Stories itu ada 5 tema juga. Yang pertama tumbuhan bertasbih. Quran Stories ini tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memang ternyata dia bisa bisa bikin orang, wah ternyata di dunia tuh seperti ini ya gitu kan. Kayak ada penelitiannya yang berdasarkan Al-Quran. Kayak salah satunya ini tumbuhan bertasbih. Tumbuhan bertasbih itu kan ternyata memang ada penelitiannya. Kalau ternyata tumbuhan itu mengeluarkan sebuah diagram suara yang kita tuh nggak ada yang ngerti satupun, termasuk ilmuwan pun nggak ngerti. Ternyata ada ayatnya yang terkait tentang tumbuhan, semua tuh tumbuhan bertasbih gitu. Nah terus ada lagi tentang penciptaan siang dan malam. Jadi kita ada gambar siang di sisi kiri, ada gambar sisi kanan. Itu kan ayatnya tentang Allah itu menciptakan siang dan malam supaya manusia berpikir, gitu kan. Nah itu jadi orang-orang akan tertarik dengan gambar ini, kok kenapa sih digambarin kayak gini? Nah, pesannya padat ya? Ya, emang pengennya kalau cuman gambar sajadah standar, gambar mobil misalkan, gambar beko gitu misalkan, value-nya apa? Itu yang kita pengen hindari itu. Sesuatu yang kita jual harus punya value.
walaupun memang mungkin agak mikirnya tuh agak susah, agak panjang. Ini value-nya kurang dapat nih, kita kemas lagi dengan cara lain nih misalnya gitu. Nah yang di Quran Stories ini, Sajadah Quran Stories memang ada ayat-ayat Al-Quran yang kita ambil buat kita lampirin ke sajadah. Jadi ya pelan-pelan dakwah ke anak-anak lah. Nah, Berapa lama ini proses? Maksudnya pertama untuk meyakinkan lo untuk gue bikin sejadah nih. Meyakinkan diri dulu ya untuk bikin ini gitu ya, bikin sejadah sama proses ini kan pasti maksudnya gambar itu juga nggak main-main kan tadi. Maksudnya ada pesan-pesan itu gitu. Mungkin bisa dikasih tahu sempat berapa kali revisi sih gitu kan, berapa kali kesalahan sih, terus ya mungkin boleh cerita-cerita pengalaman itu gitu Nes. Kalau persiapannya terus terang panjang. Panjang itu dari mulai konsepting itu panjang sekali. Pertama temanya mau apa yang kita angkat di satu batch Open PO misalkan. Kalau yang pertama tadi kan kisah Nabi. Itu semua gambar harus terkait dengan kisah Nabi. Yang ini Quran Stories. Kita cari ayat-ayat apa yang kira-kira bikin orang berpikir, oh ternyata di Al-Quran udah dituliskan, tapi akhirnya ada penelitian yang menguatkan gitu kan. Ini kita cari nih satu-satu, kita banding-bandingin ayat-ayatnya bener nggak sih, terus gimana kita konsep ke gambarnya gitu. Kan pertama kan kita cuma bisa ngetik, ilustrator yang ngegambarin. Gimana caranya apa yang kita ketik bisa dituangkan ke gambar sama ilustratornya. Itu cukup panjang terus terang. Jadi persiapan untuk yang pertama itu sekitar 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah, sekitaran segitu. Terus akhirnya revisi beberapa kali, termasuk revisi gambar, termasuk revisi warna. Warna itu yang benar-benar harus benar-benar satu sama lain harus berbeda. Ini bagusnya dikasih warna apa ya? Jadi kita open discussion, open discussion sama si ilustrator biasanya. Mbak kalau misalnya warna ini diganti sama apa, masuk gak ya misalnya gitu. Disaranin sama ilustrator bagusnya pakai warna ini. Fase itu banyak sih sebenarnya. Makanya kalau untuk concepting ini biasanya berbulan-bulan memang. Kalau sudah siap, kita bikin materi promosinya. Itu juga lumayan. Materi promosi itu kan ya apa itu kita share ke orang-orang, yaitu yang barang yang akan jadi mereka terima sebenarnya gitu. Makanya di awal ini kita benar-benar nyari bahan terbaik. Nyari bahan terbaik itu lumayan. Kita ngejelajahin Tanah Abang berapa kali nyari bahan di Tanah Abang. Terus akhirnya dapat beberapa supplier yang memang harganya bisa kita bandingin nih. Harga Tanah Abang sekian, terus kan kita kalau sekarang buka sosial media, apa yang kita cari, ya itu diiklanin terus kan sama dia. Akhirnya kita cobain satu-satu. Harga di sini berapa, harga di sini berapa. Akhirnya dapatlah beberapa supplier yang sudah kita rekanan lah untuk ngerjain sajadah ini. Prosesnya itu lumayan panjang. Kalau udah mulai open PO, produksi, ya insya Allah udah jalan aja. Persiapannya itu. Ini kan perdana lu mengeluarkan produk sejadah ya. Dari yang 2000 kemarin ya, 2021 ya. 2021 akhir. Nah ini tembus berapa nih? Maksudnya ini target lu berapa? Terus tembus berapa gitu di penjualan perdana sejadah lu ini? Nah, yang pertama itu terus terang ya. Waktu itu bilang ke vendor itu, Mas, ini saya laku 100 juga udah alhamdulillah bersyukur banget. Akhirnya yang pertama lakunya 4.700. 4.700? Berapa kali lipat tuh? Banyak. Gue lemah banget gue kalau hitung-hitung kan asli. Itu di luar biasa. Dari 100. Ya, target pribadi cuma 100 sebenarnya. Ini laku 100 juga udah alhamdulillah gitu. Kita pemain baru di sini. Kita belum punya produk sebelumnya yang bisa dilihat sama orang. Tiba-tiba ngeluarin produk yang memang boleh dibilang sajadah yang lain udah banyak. Gambar-gambar beko, gambar unicorn, gambar Barbie, princess, segala macam itu udah banyak. Orang pasti kan seneng dengan gambar-gambar itu kan. Sementara kita kan dengan gambar yang agak jelimet, yang butuh bonding antara orang tua sama anak. Tapi ternyata value ini yang mereka seneng. Jadi ya alhamdulillah Allah ngizinin sampai 4.700. Ya waktu itu cuman lumayan pada saat packing. Karena kan sajadahnya nggak cuma sajadah tok ya. Kita ada namanya. Nah, ada 5 tema dengan nama yang berbeda-beda. Kebayang 4.700 spesies. 4.700 spesies dengan 5 tema dan warna. Itu gimana itu yang apa tempat lu bukan supplier ya, namanya apa sih? Tempat vendor lu itu. Pas lu bilang cuma 100 ternyata berkali-kali lipat gitu. Langsung bisa memenuhi begitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi pertama itu gue coba ke home produksi untuk printingnya. Ngomong sama dia terus terang kayak gitu. Om, ini gue 100 aja udah alhamdulillah banget nih, gue bilang gitu kan. Bisa nggak 100 mah aman katanya. Gitu. Cuma akhirnya
selama PO berjalan, gue selalu ngupdate 100, 300, 1200 paling. Wah ini nggak bisa nih di produksi nih gue bilang nih. Akhirnya ya boleh bilang ya berkah silaturahmi ya. Jadi gue sempat ngobrol sama teman SMA dulu. Iseng aja gitu, ngobrol yuk ketemu, ngobrol-ngobrol apalah gitu. Kita di coffee shop ngobrol. Gue ceritain gue mau bikin proyek sajadah nih. Itu gue belum tahu dia kerjanya di mana ya. Jadi ngobrol, sejadah gimana kak? Kayak gitu. Gue jelasin konsepnya ABCD. Itu print di gua aja katanya gitu. Yang benar bisa emang pabrik bisa. Gue biasa ngerjain produk luar negeri kayak misal lu kalau ngerjain produk Piala Dunia biasanya ke kantor dia ada di Sentul. Itu pabriknya dia memang udah biasa handle pesanan dari luar. dari segala macam. Gue nyebut merek apa ya? Skip it bentar ya. Bentar di. Jadi biasa ngerjain gitu. Pas gue sampaikan segini banyak kak 4.700. Yang bener lu kak? Ya 4.700. Aman nggak? Aman. Cuma ntar yang edit siapa? Dari lu ya? Gue bilang gue nggak bisa kalau edit 4.000 itu banyak kan. Ya alhamdulillah orangnya dia mumpuni, capable lah. Emang udah bidangnya seperti itu kan. Cuman yang memang agak lama itu nyeplok-nyeplokin namanya. Kalau layout sajadah kan ya sekali print bisa tinggal berapa banyak gitu kan. Cuman namanya kan harus satu-satu ya. dipastikan tidak ada yang kelewat, tidak ada yang 2 kali print, ada yang apa gitu. Yang layoutnya itu yang lumayan panjang. Kalau udah di print, seret naik mesin, seret udah jadi. Itu kalau untuk produksi dia 2,5 jam bisa dapat 300. 2,5 jam 300. Jadi secara matematis sebenarnya 3 hari selesai kalau produksi di pabrik. Cuman setelah itu kan produksinya di konveksi juga lumayan lama. Oke. Deg-degan nggak sih Nas pada saat itu? 4.000 gitu. Ya Allah. 4.000 gitu loh dia kalau jualan apa? Sejadah. Deg-degan banget. Nggak bisa apa dulu ketakutannya apa dulu? Gue ketakutannya itu tidak sampai pada timeline yang sudah ditentukan. Jadi gue udah nyentuhin timeline tanggal sekian pengiriman gitu kan. Sementara ngeliat-liat ngobrol sama konveksi kekejar nggak nih ini? Yuk Bismillah ya gitu kan. Akhirnya konveksi kan terus berkembang. Dia nyoba nyari penjahit baru. Gitu. Jadi untuk memenuhi kapasitas produksi itu dicari penjahit baru. Ya alhamdulillah kekejar. Delay cuma 2 hari. Jadi dari misal tanggal 10 gue lupa tanggal fixnya berapa, tanggal 10 izinnya mundur sampai tanggal 12 itu kita udah mulai pengiriman. Nah yang PR itu yang banyak pada saat barang udah masuk ke gudang. Jadi printing itu di pabrik kan per tema ya. Per tema jadi Nabi Nuh semua sekian ribu gitu kan. Nabi Sulaiman semua. Nah pesanan ini kan pesanan reseller banyak. Dan namanya juga beda-beda. Jadi masuk ke gudang tuh bulk. Jadi Nabi Nuh sekali masuk Nabi Nuh semua. Nah gudang itu yang misahin dari Nabi Nuh. Ini reseller siapa nama ini siapa nama ini. Itu yang bikin nama. Itu kelabakan. Jadi pas kita ada beberapa QC ya. Jadi pertama masuk barang kita cek dulu nama ini udah masuk belum, itu kita tumpuk jadi satu dulu semuanya. Itu pas udah masuk semua dari konveksi baru kita saring lagi berdasarkan reseller A ambil dari sini gitu. Jadi pas udah mulai pengiriman baru QC ketiga memastikan kalau datanya itu ada semua pas mau dikirim. Itu yang lumayan lama. Jadi pas mulai dari konveksi ke gudang mulai proses packing, pengiriman itu yang lumayan ini ya padat dan pusing satu-satu. Mungkin boleh di-spill kali Nes salah satu sejadah yang padat berisi begitu ya kameranya ini. Nah ini yang tentang tumbuhan bertasbih ada di surat Al-Isra ayat 44. Jadi modelnya pouch gini dia. Pouchnya itu ada di jadi satu sama sajadah. Nih, tumbuhan bertasbih. Kelihatan nggak sih? Bahannya ini waterproof Nes. Bahannya waterproof. Ini kan ada diagram suara di sini kan. Jadi kayak ada tumbuhan mengeluarkan suara gitu. Tapi ini diceritain nggak sih? Maksudnya ada apa sih sebenarnya? Contekan ceritanya nggak sih? Oh enggak, kita cuma nampilin ayat aja di sini nih. Ada ayatnya di sini. Jadi kalau memang si anak mau tahu, emaknya mesti apa? Emaknya harus orang lihat. tuanya ya. Kalau mau baca tafsir ya silakan baca tafsir ya gitu kan. Kita cuma ngasih spill ayatnya ayat sekian gitu kan. Iya ya luar biasa. Tapi bagus ya, maksudnya warnanya cerah banget gitu dan bikin anak menarik gitu. Ini yang salah satu unsur warna ini yang jadi apa namanya ya? Proses pikir panjang, gimana bisa mengeluarkan warna bikin anak tuh tertarik. Kalau cuman warna-warna bold yang gelap, biru tua atau hitam gitu kan, apa menariknya buat anak-anak gitu kan? Otak-atiknya lumayan lumayan panjang juga. Nah ini pas sortir ilustratornya pun kita lumayan. Jadi harus kita cari dulu apa sih portfolionya ya? Portfolionya mereka tuh seperti apa?
cocok nggak sama konsep yang kita tawarkan. Kalau misalnya cocok, ya alhamdulillah ayo kita maju. Oh, ini nyatu ya antara tas dengan itunya udah langsung Nyatu, masuk ya. nyatu. Tuh kan betapa simpelnya buat anak-anak. Iya nggak? Ya. Satu lagi dong. Apa? Sama nggak? Hah? Beda, Yang satu yang lagi? satu beda. Oh beda. Oh, pengen lihat yang satu lagi? Boleh nanti di setir. Boleh. Nih. Ini surat Al-Baqarah, yang tadi surat Al-Isra. Isinya apa nanti boleh dicek. Nah kalau ini tentang Ka'bah dari masa ke masa, jadi diceritain awal dulu. Kok ada ya, sudah kabar dari masa-masa nih? Ya itu gambar awal dulu pembangunan Ka'bah sama zaman Nabi Ibrahim, Gimana Nabi sih? Ismail kayak gimana. Boleh. Ketahuan gue. Nah ini, nah yang atas ini kan iya. awalnya seperti ini gitu kan digambarkan, terus berkembang jadi kayak gini. Nah ini kondisi Ka'bah sekarang. Jadi ada hotel apa nih, hotel yang ada ini udah gitulah Ka'bahnya. Ini yang kita kembangkan. Jadi awalnya kepikiran cuma 2, tapi ternyata dari ilustratornya tambahin deh jadi 3 katanya. Udah ayo Bismillah aku bilang. Jadi begini. Ya jadi mau nggak mau orang tuanya juga belajar lagi gitu ya. Gitu. Sebenarnya Karena- value itu yang pengen Iya. gue cari gitu Bener, kan. bener, bener. Jadi gimana caranya terbangun bonding antara anak sama orang tuanya belajar, anaknya belajar, jadi saya yang belajar gitu kan. Pusingnya kalau orang tuanya nggak ngerti. Oke, boleh dilipat nanti ya. Boleh ntar. Dari teman-teman ada yang mau nanya Tadi ada yang nanya. apa? Mau tanya dong Kak, pernah nggak sih ngalamin di satu waktu males jualan, terus cara nyikapinnya gimana? Nah, tuh Nes. Untuk bangkitnya gimana gitu? Pernah males kayak gitu? Pernah. Biasanya kalau udah gitu jalan-jalan. Oh, healing ya. Kalau healing kan udah sakit hati kan, baru healing yang mengobati gitu kan. Nah ini nggak cuman kayak, aduh apa ya, biasanya sih bukan malas jualan karena emang nggak ada barang yang dijual ya, cuman karena saking banyaknya gitu kan, bingung mau yang mana duluan biasanya gitu kan. Udahlah stuck dulu aja lah 2 hari, 3 hari gitu kan, sampai kita liburan, jalan-jalan. Cuman liburannya nggak jauh-jauh, ke Alfamart juga liburan kan. Alfamart terus ya gitulah, pokoknya cari refreshing dulu sampai udah benar-benar clear, baru kita mulai lagi biasa ya gitu. Buat bangkitnya, maksudnya mungkin lu pernah di satu titik berbarengan gitu, yang udah bete lah gitu. Bangkitnya untuk mencari sesuatu yang baru untuk di-up lagi gitu. Biasanya apa? Biasanya sudah dari bawah sudah banyak, ayo dong Mbak Indah. Oh, Indah tuh nama istri gue. Oke. Mbak Indah, ayo dong spill lagi produk baru apa gitu. Jadi gerakan dari bawah ini yang, oh ternyata di bawah banyak nih yang pengen jualan lagi gitu. Kita akhirnya, ya udah kita keluarin lah. Berarti bisa dibilang member-member ini adalah amunisinya juga ya untuk Mama Pembakar Planner ini. semangat. Untuk Mama Betul. Planner ini terus gitu cari. Ya, karena ya tadi kayak di awal gue sampaikan, ternyata memang banyak yang terbantu di situ. Kan bukan cuman gue buat pribadi ya, nggak buat pribadi. Ternyata ya memang mendaya gunakan orang-orang banyak. Itu yang bikin semangat lagi buat, nah yaudah kita harus bergerak terus gitu kan. Sampai akhirnya keluar saja juga, ayo kita harus bergerak terus. Ini nggak cuman kita doang kok yang butuh melangsungkan hidup, tapi orang-orang banyak yang bantu suaminya, yang memang single parent harus jualan untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Ini kan adalah produknya sejadah untuk produk yang diproduksi sendiri ya. Next, udah ada kepikiran belum pengen ngeluarin apa gitu? Atau memang konsentrasinya di sejadah gitu? Mungkin bukan konsentrasi ya, jadi orang mengenal kita dengan sajadah biasanya kayak gitu. Jadi labeling ya, labeling pengennya emang coba sajadah terus. Kita konsepnya aja yang kita rubah-rubah. Insya Allah ntar Januari mau keluar lagi, karena emang dari kemarin udah banyak bikin dong sajadah dewasa gitu kan. Nah, Januari ntar ya mudah-mudahan kita bisa keluarin sajadah buat dewasa sama buat anak-anak. Ntar konsepnya juga baru lagi. Karena yang pertama sejak jadi Kisah Nabi itu dulu cuman full busa, nggak ada travel. Nah yang Quran Stories ini ada 2 opsi, jadi ya busa boleh, mau yang travel model kayak gini boleh. Itu yang gampang dibawa-bawa. Nah ntar yang ketiga insya Allah mau ada sesuatu yang baru lagi. Nah, tadi mungkin kelupaan ya. Kan banyak produknya untuk anak-anak begitu ya. Media untuk pendidikan ada banyak. Kenapa lu kepikiran sejadah gitu? Kenapa sejadah? Kenapa sejadah? Kenapa enggak? Karena Nggak, itu. mungkin ada sesuatu yang lu ngerasa harus gitu, maksudnya untuk mungkin untuk membangkitkan anak-anak biar sholat 5 waktu mungkin atau Ya, apa gitu. salah satunya itu. Terus kan sajadah ya setiap hari dipakai gitu kan. Setiap hari minimal 5 kali sehari dipakai. Pas sajadah pertama itu kan gue ada bonus kelas Zoom sama salah satu pendongeng nasional.
Dia pun beliau pun gue kasih sajadah buat anak-anaknya, gue tawarin. Kak, ini ada sajadah buat anak-anak, pesannya dong namanya siapa-siapa aja, ntar gue kirim, terus saya kirim gitu kan. Didoain sama dia. Mudah-mudahan dari 4.700 orang ini akan mengalir pahala jariah ya Kak. Kan merinding didoain gitu. Ini orang jadi ladang tempat orang sholat, orang jadi pembentuk cerita anak sama orang tua jadi menyampaikan ceritanya. Didoain kayak gitu gimana nggak merinding sebanyak itu yang bikin sajadah yuk gitu. Jadi, Oke. Nah, itu tadi netizen, warganet, para penonton. Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan lain? Bayu? Nggak ada. Mungkin boleh share, Nes. Promo ya, bukan promo. Gimana cara mereka yang di luar sana yang mungkin belum bergabung dengan Mamapreneur, kemudian bisa join gitu dengan Mamapreneur. Mungkin bisa dikasih tahu syaratnya apa gitu. Kalau syarat sih nggak ada ya. Umumnya memang kalau mau join ya ayo aja, bismillah aja, bareng-bareng jalan. Karena kita pun nggak memberatkan pengennya. Dan tadi nggak ada target sekian harus jual sekian, itu nggak ada. Kalau memang mau join ya monggo. Kita ada Instagram di @mamapreneur.id. Sini ya. Ada nanti di sini. Di sini ya guys, di sini. Ada mamapreneur.id. Di situ kalau linknya keklik langsung ke link istri. Oke. Ke link istri, jadi ntar ngobrol sama istri aja. Biasanya sih nggak neko-neko ya, karena memang kayak tadi kalau memang sudah biasa jualan, dia akan gampang adaptasinya. Cuman kalau memang benar-benar belum ada yang jualan, begitu masuk ke grup ngelihat kok isinya nama-nama, nomor-nomor semua nih, apa nih, bingung gitu kan. Ya itulah. Jadi ntar akan dijelasin sama istri di sana. Kalau untuk sajadah sendiri kita ada nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Instagramnya sajadah itu ada di aba_umma_project. Jadi aba umma project pakai underscore di dulu. Gitu. Aba Umma Project. Aba umma project. Boleh dicek Instagram ya. Aba umma project itu khusus buat sajadah. Itu sister company-nya Mamapreneur. Oke. Tips mungkin buat mereka di sana yang mau jualan selain harus bisa membangun kepercayaan gitu, misalkan harus apa menurut lo, Nes? Harus berani mentalnya. Karena kan sekarang jualannya banyak PO ya. PO itu kan ya gambling jatuhnya. Apa barangnya ada apa enggak gitu kan. Apa barangnya sesuai apa enggak. Bagaimana cara menyiasati menjawab customer kalau kita udah lewat waktunya gitu. Makanya kalau kita sih alhamdulillah dapat supplier yang memang sudah punya sistem lah. Jadi kalaupun memang ada delay, dijelaskan sama mereka ABCD-nya. Bahkan kadang dari supplier di sananya pun disampaikan ke kita. Ternyata ada kendala produksi misalnya gitu. Jadi harus benar-benar siap mental menghadapi bagaimana bawah itu kan biasanya inilah pembahasannya gitulah gitu ya. Jadi banyak yang minta, ayo dong penjelasannya dong ini gimana nih gitu. Harus siap mental aja gitu. Cuman PR saya sih jangan terlalu ketus sama reseller lah. Mau nggak mau mereka juga kan butuh kita butuh mereka itu aja. Karena biasanya ada juga yang memang ketus, ya udah semuanya ketus jadi grupnya tuh kurang hidup biasanya kayak gitu. Saya ada beberapa join di grup juga kayak gitu sama. Jadi how to handle customer itu juga harus benar-benar. Nggak boleh jutek-jutek ya berarti ya. Nggak boleh. Yang mukanya jutek-jutek nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Terus ini Nes, ini kan tadi kan di awal bilang Mamapreneur juga menyediakan elektronik ya. Elektronik ada. Nah biasanya itu kan mungkin orang di luar sana mungkin ada rasa ketakutan namanya pesan elektronik sistem PO gitu ya. Ini gimana kalau dari Mamapreneur sendiri gimana nih? Kalau elektronik itu kasus yang tadi kemarin ya, itu kan memang sebenarnya barangnya barang lokal. Tapi saya nggak tahu gimana sistemnya. Itu banyak yang tidak ada kejelasan karena beberapa kali juga kita tektokan ke ke perusahaannya, ternyata memang nggak ada yang jual di bawah harga pasar. Itu satu, kita menjembatannya ke situ. Kita coba cross check sama si perusahaannya, bener nggak nih ada harga segini. Itu pertama. Nah kalau untuk barang elektronik yang kita ambil, biasanya kita langsung ke distributor utama dari produknya. Itu ada 1 atau 2 supplier yang memang dia distributor utama dan sudah certified atau verified dari si perusahaannya itu. Ada perusahaan Korea. Ada beberapa perusahaan Korea yang memang dia ini distributornya, kita jadi ngambil ke dia aja. Termasuk yang kemarin pun ada beberapa kayak
Fire ya. air fryer. Fire. Air fryer itu kita ngambil ke situ alhamdulillah aman. Sementara di tempat lain barangnya nihil. Iya. Ya alhamdulillahnya itu. Jadi kita ngejaganya di situ supaya elektronik tetap bisa jalan. Kita cari supplier yang memang benar-benar verified dan certified dari si pusat di Koreanya misalkan atau dari manapun itu. Berarti intinya sudah terjamin gitu ya untuk Insya distributornya distributor resmi walaupun dijualnya dengan sistem PO Iya. ke banyak beberapa reseller begitu ya. Iya. Oke. Dari teman-teman di studio ada yang mau nitip pertanyaan? Hah? Cukup? Dari Rahma ada yang mau nanya? Oke, cukup. Oke, teman-teman, itu tadi kita tutup aja Boleh. perbincangan kita ngobrol santai bersama dengan owner Mamapreneur Ganesha Putra. Saya harap apa yang kita sampaikan itu bisa diambil manfaatnya, dan jangan lupa mungkin bisa join nanti langsung ke mamapreneur.id, bisa dicek Instagramnya. Insya Allah program ini bisa membawa manfaat buat yang nonton, dan juga Mamapreneur bisa lebih memberdayakan masyarakat, terutama ibu rumah tangga ya. Seperti dengan judul yang tadi saya bilang, cari duit lewat Open Just Tip, kenapa enggak? Siapa yang mau? Cus langsung aja cek Instagramnya di sini. Itu tadi, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you ya.